Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium dari Informatika di pertemuan 4 sistem operasi kali ini. Untuk pertemuan kali ini kita nggak akan bakal banyak materinya, kita cuma akan review aja dari pertemuan 1 sampai pertemuan 3 kemarin. Untuk pertemuan 1 sendiri kita kan waktu itu kita ngomong bicara mengenai program ya, bukan program, apa namanya, perintah-perintah dasar pada Linux yang bisa ada pada folder gitu ya, kayak ls, mkdir segala macem. Dan untuk pertemuan 2 kemarin kita menggunakan Vim, gimana cara kita coding di Vim segala macem. Dan pertemuan 3 kemarin kita membicarakan mengenai bahasa C pada Linux gitu ya, dimana kita nggak harus menggunakan aplikasi ketiga, kita tinggal install aja GCC gitu ya, kita langsung bisa menggunakannya. Baik, kita langsung aja ke videonya ya. Oke, pada pertemuan pertama kemarin kita membicarakan mengenai perintah-perintah dasar yang ada pada Linux gitu ya. Ada ls, ada mkdir, ada rmdir dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini untuk mengingatkan saja, untuk ls sendiri itu untuk menunjukkan yang namanya folder-folder yang ada pada folder yang sekarang kita aktif pada kan kalau kita baru masuk ini berarti itu pada home gitu ya, di folder home. Nah, kalau kita mau masuk ke suatu folder atau folder itu menggunakan cd nama foldernya, misalnya cd desktop, maka kita akan masuk ke dalam folder desktop. Nah, di sini kita ls, kenapa kayak gini? Karena kita kosong. Jadi berasal pada folder desktop ini nggak ada folder lainnya gitu ya. Kita cd titik. Nah, kita cd untuk masuk, cd titik untuk keluar gitu ya. Nah, selanjutnya ada rmdir, ada mkdir. Untuk mkdir, misalkan folder baru, maka di sini akan keluar yang namanya folder baru gitu ya. Mana? Nah, ada ya folder baru ya, di bawahnya download. Nah, terus kalau kita misalkan mau rmdir folder baru, salam, folder baru, nah maka kita ls, si folder baru itu hilang yang tadi di bawah download gitu ya. Udah, begitu aja untuk pertemuan satunya. Untuk pertemuan 2 kita membicarakan mengenai Vim, gimana ada cara penginstalan Vimnya, gimana cara penggunaan Vimnya. Nah, penggunaan Vim di sini ada tinggal pakai Vim, lalu nama foldernya, misalkan di sini kita tulis nama saya lah gitu ya, Vim Akbar. Nah, kita akan membuka yang namanya lembaran, ibaratnya file baru yang bernama Akbar. Nah, gimana cara keluarnya gitu ya? Cara keluar kita pakai escape, lalu titik 2 wiki sama kayak di pertemuan sebelumnya. Cara masuk lagi, 3 tulis lagi Vim Akbar. Lalu cara buat mulai mengetiknya, ketik insert dulu, baru kita bisa mengetik. Sebenarnya sih penggunaan insert ini biar normal, jadi pengetikan kita normal seperti yang ada pada Word gitu ya. Jadi kita nggak usah, karena kalau kita nggak pakai insert itu, kalau seingat saya itu akan berantakan jadinya. Nah, kita keluar, titik 2 wiki. Nah, gimana cara ngerunning ya? Di sini saya udah punya folder sebelumnya dari pertemuan yang kedua ya. Ada Vimloop di sini. Nah, gimana cara ngerubahnya? Bagaimana cara ngerunningnya? Itu kita pakai chmod +x, lalu nama foldernya gitu ya. Terus titik garis miring foldernya, maka akan keluar programnya gitu ya. Nah, untuk pertemuan 3 kemarin kita mengenai looping yang ada pada C. Sebenarnya kan C itu kita seharusnya kemarin percabangan ya, cuma kita langsung lompat ke looping biar kita cepat aja langsung ke review. Sini masih ada foldernya, dimana kita cara ngebukanya adalah, nah gimana sih cara untuk membukanya? Di sini itu bisa menggunakan nano looping.c. Lalu di sini kita bisa bisa ngelakuin perubahan pada program yang udah kita buat. Kalau misalkan ngebuat awal, bisa pakai nama yang awal, nama yang belum pernah ada kita buat, lalu di .c-in juga untuk ngedefinisin kalau itu kita merupakan bahasa C gitu ya. Ada include cstdio.h yang untuk memanggil library, ada int main untuk menentukan fungsinya gitu ya, kelasnya. Jadi ada int mendefinisikan variabel a dan b. Sini print seperti output, lalu scanf untuk read atau input kita nanti. Lalu ada perulangan di sini, dan untuk keluarnya kita bisa menggunakan ctrl-x gitu ya. Nah, kalau ada perubahan sebenarnya tinggal ctrl-x, nanti bisa mencet iya dulu baru kita enter kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian nanti ada perubahan gitu ya, nanti ada pilihannya dulu mau keluar atau enggak, mau disimpan atau enggak, yes or no nya. Nanti bisa pilih Y untuk kalau iya, kalau no pilih no gitu, terus enter gitu ya. Nah, berarti gimana cara ngerunningnya? Itu juga cc min o nama filenya, gitu, nama file yang ada .c-nya. Nah, kalau udah baru kita titik garis miring nama filenya gitu ya. Misalkan 5, maka dia akan melakukan perulangan sampai 5. Udah, mungkin itu aja untuk mengingat hal-hal yang udah terjadi materi-materi sebelumnya.
Kalau ada yang mau ditanyain nanti untuk kedepannya bisa lewat Google Meet. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.